Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wawan Sismadi selaku dosen pengampu saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Mobile Computing dan Sistem Operasi Mobile. Untuk part yang saya ambil kali ini yaitu manajemen sumber daya, memori, dan life cycle. Pengantar manajemen sumber daya, mengapa sistem operasi harus cerdas dalam mengelola perangkat keras yang terbatas? Mari kita jelaskan. Apa sih sistem operasi mobile? Sistem operasi mobile adalah perangkat lunak utama yang mengelola sumber daya, perangkat, dan menyediakan layanan bagi aplikasi. Berperan sebagai penghubung antara hardware, yaitu CPU, RAM, dan GPU untuk softwarenya dan pengguna. Contoh utamanya itu ada Android untuk open source dan iOS proprietary. Konsep manajemen sumber daya di sini ada 3, yaitu efisiensi CPU, alokasi memori, dan optimasi daya. Efisiensi CPU ini mengatur prioritas proses agar multitasking tetap lancar tanpa panas berlebih. Lalu alokasi memori membagi RAM secara adil dan menghentikan proses yang tidak aktif. Untuk optimasi daya, memastikan baterai tahan lama dengan membatasi aktivitas latar belakang. Lalu komponen sumber daya utama. Komponennya ada CPU, RAM, storage, network, dan baterai. CPU ini peran dalam sistemnya itu memproses instruksi. Karakteristik mobilenya itu ada arsitektur ARM, fokus pada power per watt. Lalu RAM, peran dalam sistem itu bekerja untuk aplikasi aktif. Karakteristik mobilenya kapasitas terbatas, manajemen agresif. Lalu untuk storage, peran dalam sistemnya itu penyimpanan data permanen. Karakteristik mobilenya flash atau UFS, kecepatan baca atau tulis tinggi. Lalu komponen untuk network, peran dalam sistemnya itu komunikasi data 4G atau 5G atau Wi-Fi, seperti yang kita gunakan dalam sehari-hari. Untuk karakteristik mobilenya itu penguras daya terbesar saat aktif. Komponen baterai itu peran dalam sistemnya itu sumber energi tunggal. Karakteristik mobilenya kapasitas statis, butuh optimasi software. Lalu manajemen daya power, proses pengaturan konsumsi energi agar perangkat mobil dapat digunakan lebih lama dalam satu siklus pengisian. Sistem operasi harus memutuskan kapan aplikasi boleh menggunakan jaringan, sinkronisasi data, atau memproses tinggi, untuk prosesnya itu agak tinggi. Filosofinya itu performance when needed, efisiensi when idle. Teknik menghemat daya itu ada DOS mode, teknik Android yang membatasi aplikasi aktif. DOS mode ini teknik Android yang membatasi aktivitas aplikasi saat perangkat diam dan layar mati. Lalu ada adaptif baterai, menggunakan AI untuk mempelajari pola pemakaian dan membatasi aplikasi yang jarang dipakai. Lalu untuk low power mode, opsi ini yaitu memakai opsi iOS atau Android untuk mengurangi efek visual, untuk sinkronisasi email dan performa CPU. Manajemen memori itu kita bisa membandingkan Android versus iOS. Di sini untuk fiturnya itu di sini untuk arsitekturnya. Jika di Android, Java atau Kotlin, virtual matching, gerbang collection. iOS, kalau untuk iOS-nya Apple,
native C atau Swift, yaitu automatic reference counting. Untuk strategi RAM-nya, jika di Android itu low memory, menghentikan prioritas rendah. Kalau untuk di iOS, aggressive freezing, membekukan aplikasi di latar belakang. Untuk penggunaannya di Android, optimasi multitasking-nya fleksibel, sementara di iOS optimasi efisiensi dan responsifnya itu UI. Lalu life cycle aplikasi mobile, siklus hidup aplikasi. Life cycle adalah tahapan aplikasi sejak dijalankan hingga ditutup oleh sistem atau pengguna OS-nya menggunakan status ini untuk menentukan kapan harus mengambil atau melepas sumber daya, CPU atau RAM. Penting bagi developer agar data tidak hilang saat aplikasi berpindah status, misalnya saat ada panggilan masuk. 6 tahapan lifecycle utama. Create, inisialisasi awal aplikasi. Start, aplikasi terlihat di layar. Resume, aplikasi aktif dan interaktif. Pause, kehilangan fokus, misal ada pop-up. Kita seringkali kehilangan fokus, misalkan nih kita sedang memainkan gadget kita misalkan. Pada saat kita sedang memainkan tersebut, tiba-tiba ada notifikasi di atas. Nah, itu bisa saja menghilang fokus kita, itu bisa hilang gitu. Untuk stop, tidak terlihat masuk ke latar belakang. Destroy, aplikasi ditutup, memori dilepaskan. Koneksi antar sumber daya. Di sini ada hubungan daya RAM yang penuh memaksa CPU bekerja lebih keras untuk swap atau paging, menguras baterai. Lalu life cycle CPU, status stop, memastikan treat CPU yang tidak perlu untuk mendinginkan perangkat. Lalu ada jaringan baterai. Life cycle aplikasi mengontrol kapan radio modem seperti WiFi atau 5G aktif. Tantangan era mobile modern. Untuk sekarang itu 30% potensi hemat daya. Kenapa? Aplikasi modern seperti AI, AR, game nuntut performa tinggi yang membandingkan terbalik dengan efisiensi daya. Jaringan 5G mengonsumsi daya lebih besar dibandingkan 5G. Layar dengan high refresh rate 120 Hz membutuhkan pemrosesan GPU yang lebih intensif setiap detiknya. Untuk studi kasusnya, penggunaan sumber dayanya. Di sini bisa kita lihat untuk Mobile Legends sangat tinggi GPU-nya. TikTok tinggi, video tinggi untuk pemakaiannya. Untuk di era sekarang itu TikTok ya lumayan naik lah gitu. Untuk Google Maps sedang, dan untuk WhatsApp rendah. Data estimasi berdasarkan beban kerja CPU RAM dan jaringan secara simultan. Keuntungan dan kesimpulan dari presentasi ini yaitu stabilitas sistem, mencegah perangkat hang atau restart mendadak karena kekurangan memori. Efisiensi energi, memperpanjang masa pakai baterai hingga akhir hari kerja. Lalu responsivitasnya, memastikan aplikasi yang sedang digunakan mendapat prioritas sumber daya tertinggi. Untuk kesehatan hardware, mengurangi panas berlebih yang dapat merusak komponen internal jangka panjang. Manajemen sumber daya adalah fondasi utama OS mobile untuk menciptakan pengalaman pengguna yang mulus dan andal. Presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.